Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mendadak geger pada hari Minggu, tanggal 9 Januari yang lalu. Di sebuah kamar di Duku Sukatapa, Desa Pelakaran, Kecamatan Moga, ditemukan mayat seorang gadis yang terbujur dengan tubuh yang sudah coklat kehitaman. Gadis itu bernama Saskia Anggina Ramadhani, umur 14 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Ayahnya bernama Rahmat, ibunya bernama Prihati. Sudah beberapa minggu terakhir ini, gadis itu tak pernah menampakkan diri. Kebetulan jarak antar rumah di Duku Sukatapa agak berjauhan, sehingga komunikasi antar tetangga juga jarang dilakukan. Apalagi selama ini keluarga Rahmat Prihati lebih banyak menutup diri. Namun karena curiga, warga melaporkan ketidakberadaan Saskia Anggina Ramadhani ke tokoh masyarakat setempat, termasuk Kepala Desa Pelakaran Nur Laila. Laporan ini kemudian diteruskan ke Muspika. Orang tuanya memang enggan menguburkan jenazah anaknya itu lantaran merasa yakin jasadnya akan hidup lagi dengan melakukan ritual khusus. Lebih dari itu, mereka juga beranggapan Saskia Anggina Ramadhani masih hidup. Selanjutnya, mereka bergerak ke rumah Rahmat. Setiba di sana, Muspika terkejut bukan main, sebab tubuh Saskia Anggina Ramadhani sudah tak bernyawa di dalam sebuah kamar. Pemuka agama setempat Ustadz Jainuri, Kepala Desa Nur Laila, dan Camat Moga Umroni beserta tokoh masyarakat dan aparat kepolisian setempat mencoba memberikan pemahaman kepada pasangan Rahmat dan Prihati bahwa anaknya telah meninggal. Setelah diyakinkan oleh tokoh masyarakat selama hampir 30 menit, jenazah Saskia Anggina Ramadhani dimakamkan secara Islam di lahan dekat rumah Rahmat Prihati. Ustadz Jainuri yang melihat langsung jenazah Saskia Anggina Ramadhani di kamar merasa sangat terkejut sebab dia sama sekali tidak mencium bau busuk. Padahal jenazah Saskia Anggina Ramadhani diperkirakan telah meninggal hampir 3 bulan yang lalu. Sementara itu, jenazah anak yang sudah meninggal namun tidak segera dimakamkan juga terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya di Dusun Paponan Bejen, Temanggung, sebagaimana dikutip dari sindonews.com. Polisi mengamankan kedua orang tua korban, seorang dukun bernama Haryono dan seorang temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Berkaitan dengan pelayanan jenazah, maka umat Islam punya tanggung jawab bersama yang dinamakan fardu kifayah, di mana manakala ada salah satu dari umat Islam yang sudah melaksanakan pelayanan jenazah, maka kewajiban umat Islam yang lain gugur dengan adanya masyarakat, sebagian masyarakat yang telah melaksanakan pelayanan jenazah tersebut. Kemudian apa saja yang harus dilaksanakan berkaitan dengan pelayanan jenazah? Satu, jenazah harus segera dimandikan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pelayanan jenazah,
jenazah setelah dimandikan harus dikafani. Dan yang ketiga, setelah dikafani jenazah harus disolatkan. Dan yang terakhir, tugas dan kewajiban umat Islam berkaitan dengan pelayanan jenazah, maka setelah disolati jenazah harus dimakamkan atau dikuburkan. Kemudian berkaitan dengan kepercayaan sebagian masyarakat. Apakah di dalam ajaran agama Islam itu ada sebuah ajaran-ajaran atau ritual-ritual tertentu yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal? Sampai saat ini saya mengaji dan mengkaji, belum pernah ada ajaran agama Islam yang mengajarkan bahasanya ada sebuah ritual yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, kecuali ada sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Waktu itu bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian berkaitan dengan keyakinan ini, tanggung jawab kita bagaimana manakala ada sebagian masyarakat yang punya kepercayaan dengan ritual-ritual tertentu bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Tanggung jawab dan tugas kita bersama untuk memberikan pelajaran, pengajaran dan bimbingan ke jalan yang benar. Bahwasanya sampai saat ini khususnya agama Islam tidak ada sebuah ajaran yang menyatakan bahwasanya ada ilmu-ilmu tertentu, ritual-ritual tertentu yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Dengan penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin kuat dan kita selalu diberi kesehatan yang terbaik. Sampai ketemu lagi dalam laporan yang jauh lebih menarik. Bye.